Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah kami dengan pujian penyembahan kami. Dan saat ini Kau sudah hadir, Kau menjamah kami satu persatu. Kami akan duduk manis untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Kalau kita hari ini masih bisa berada di rumah Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Apapun saudara alasan, kalau kita bisa ada di tempat Tuhan, ini ada hal yang baik dibandingkan dengan acara yang lain. Karena pemazmur mengakui Bapak Ibu, ya, lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Karena artinya pemazmur tahu saudara, pemazmur itu siapa? Dia tahu siapa Tuhannya dan hubungannya seberapa kental. Bahkan pemazmur dengan yakin sudah lebih baik di rumah Tuhan. Berarti ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Tidak sia-sia. Karena di dalam ibadah itu saudara, ada sesuatu yang kita akan terima itu tidak terasa. Ya, tetapi Tuhan hanya ingin memastikan apakah kita masih setia. Dan di dalam tema hari ini saudara, saya ingin berikan suatu judul yang singkat dengan firman yang sangat pendek sekali. Ya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat kedua, mari kita baca sama-sama di tengahnya. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Saudara-saudara Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita punya pikiran itu digunakan. Ya Pak, aku sudah menggunakan. Oke, saya yakin Anda semua pasti menggunakan. Kalau nggak menggunakan, nggak mungkin Anda ke sini atau nyasar ke tempat yang lain. Ya, berarti kita sudah menggunakan. Tetapi apa yang dimaksud dengan kata-kata pikirkanlah sesuatu yang di atas? Cuma slide yang kedua, saya ingin sampaikan saudara. Di dalam survei, ya ini survei. Anda jangan tersinggung ya. Ini survei yang mengatakan ternyata Bapak Ibu 20%, hanya 20%, ya. Just only 20%, ya, dikatakan orang yang percaya Tuhan. Berarti di antara kita, saudara, ini kita percaya Tuhan. Ya, kalau nggak percaya buat apa kita ibadah, memuji, menyembah Tuhan? Ternyata katakan memiliki pemikiran yang tepat. Hanya 20%. Sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan di antara kita semua, amin. Kita yang memiliki pemikiran yang tepat. Kalau tidak tepat, saudara, berarti ada yang salah. Ada yang tersesat. Ada yang melenceng pikirannya. Karena nggak tepat. Tepat itu persis. Dan saudara-saudara, saya ingin katakan, saudara, kalau kita pemikiran kita nggak tepat, saudara, ternyata kita ini salah paham dengan Tuhan. Banyak salah paham, saudara. Saya ingin sampaikan begini, saudara. Saya mendengar di dalam suatu perkara-perkara yang saya tangani, salah satu, saudara. Saya mendampingi suatu perkara, tapi ada perkara yang lain yang ternyata pikirannya nggak tepat, saudara. Karena jengkel, saya tahu ada suatu kejengkelan. Saya pun sebagai advokat juga jengkel juga. Kenapa? Saya pas menghandle kasus itu saya merasa kasus itu kasus saya juga. Ya, saya merasakan, otomatis saya jengkel berkali-kali di lapangan hukum. Tetapi saya, saudara, tidak kecewa dengan Tuhan. Saya punya pikiran yang tepat. Itu yang membedakan. Salah satunya, saudara, maaf kata ekstrim. Waduh, kurang ajar Pak. Pak kirim magic aja. Saudara-saudara, kata-kata begini ini, saudara, saya harus menenteramkan. Boleh nggak kita kirim-kirim magic Bapak Ibu? Boleh nggak? Agus nggak boleh, kenapa Agus? Satu kata yang singkat ya, kenapa nggak boleh magic? Nggak baik. Oke, nggak baik. Bisa nggak kata yang lain? Karena anak Tuhan nggak boleh ngirim magic. Karena anak Tuhan nggak boleh magic. Ya, ya. Bisa diterima. Karena jangan ada ilah lain di hadapanmu.
Jangan ada Allah-Allah lain yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita gunakan kekuatan itu, saudara. Magic ada nggak? Ada. Ada, saudara. Ya, ilmu-ilmu hitam ada. Tetapi saudara, ada ayat firman Tuhan. Kalau Anda lihat di Instagram saya, itu ada gambar-gambar perdukunan di Instagram saya. Ya. Jangan kita mempercayai itu. Itu firman Tuhan dicatat. Saudara. Saya nggak usah ungkapkan nanti. Habis waktunya, ya. Saya nggak buka banyak-banyak slide. Artinya gini, saudara. Kalau pikiran kita tersesat, saudara, nggak tepat, ya. Saya sampaikan, maka kita bisa mengatakan dengan pemakaian cara-cara yang lain, yang di luar Alkitab, di luar firman Tuhan. Maka ini, saudara, tadi saya survei pagi tadi, kenapa nggak boleh kalau pakai dengan cara-cara ilah-ilah lain? Saya ingin Pak Aliong aja menjawab. Tadi sesi 1 saya sudah dapat jawabannya, nanti tak cekkan. Pak Aliong jawabannya apa, Pak? Enggak boleh ilah-ilah lain, Pak. Ada beda enggak? Kalau ditolong Tuhan dengan ditolong oleh ilah lain. Ada enggak bedanya? Bedanya apa? Satu aja, Pak. Satu kata. Jangan keluarga Tuhan. Kuasa Tuhan. Iya. Tapi ada sesuatu yang membedakan kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan sama yang bukan. Pak Engki aja, ngomong dekat saya. Bedanya apa, Pak? Bedanya. Maksudnya? Kalau kita dapat pertolongan dari Tuhan, terus sama yang magic. Bedanya apa? Bedanya mantap Pak kalau dari Tuhan. Dari Tuhan mantap. Kalau enggak dari Tuhan? Tidak. Tidak mantap. Ya. Oke. Itu jawaban yang umum gitu, saudara. Kalau dari Tuhan, saudara, itu bersifat damai, sejahtera, sukacita, dan bersifat kekal. Ya. Kalau non Tuhan dengan cara-cara kuasa yang lain, maka tidak ada damai, sejahtera, sukacita, dan bersifat sementara dan membahayakan hubungan kita dengan Tuhan. Membahayakan, berbahaya. Kenapa? Loh, kamu percaya beribadah, tapi percaya yang seperti itu. Tuhan bilang, sorry Mac. Tuhan akan mengatakan sorry. Karena kalau percaya aku, ya sama aku aja. Di ayat yang lain, Tuhan itu cemburuan. Tuhan itu jealous. Jealous. Itu sepertinya kok diduakan, kok dimadu. Anda aja dimadu gak mau. Siapa mau dimadu? Kalau ada yang mau dimadu ini pasti tanda kutip. Ya, saya katakan ada faktor X. Ada faktanya orang yang mau dimadu. Ya. Tapi kalau mau, saudara, saya katakan pasti ada faktor X. Saya nggak bisa menjelaskan. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan maunya hanya dipercaya. Dialah satu-satunya yang punya kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita. Yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang percaya, katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Makanya saudara, kalau percaya, tetaplah percaya. 20%. Ya. Ini yang tepat. Saya doakan di sini tetap tepat terus. Amin. Di luar ini yang gak tepat, saudara. Anda yang hadir ini, termasuk tim musik ya, yang seragam hitam, tepat pikirannya. Saya ingin ungkapkan yang selanjutnya. Ada kata yang perlu kita tuntaskan. Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kata pikirkanlah dari kata Yunani proneo. Ini berbicara memiliki pemahaman dengan kerendahan hati. Kita harus punya pemikiran, pemahaman dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya jangan ngatur Tuhan, jangan mendikte Tuhan, jangan ngajari Tuhan. Kalau percaya ya percaya dengan rendah hati. Kalau dijawab bagaimana, Pak? Ya menyanyi bersyukur, paling minim haleluya. Bisa Bapak Ibu? Angel, saya tahu. Enggak gampang. Betul Pak Sunyoto? Pak Sunyoto ya? Angel Pak ya? Bapak bisa bantu Pak, satu kata. Kenapa angel Pak?
Bersyukur di tengah-tengah penderitaan, kesulitan. Angelnya apa Pak? Satu kata ya, yang keras. Tak dengar. Bantu. Ngomong apa nih? Dibantu, ngomong apa? Yang keras Pak. Angelnya kenapa Pak? Sulitnya kenapa? Bersyukur di tengah penderitaan. Manusia masih dosa. Waduh, ya kita masih ada dosa ya. Memang saya katakan begini, saudara. Saraf-saraf kita, perasaan kita, ini gak gampang, saudara. Ya gak gampang untuk bersyukur. Bahkan Tuhan berulang-ulang berapa kali diulang-ulangi, saudara. Ya, bersabar dan bersyukur, mengucap syukur itu berulang-ulang banyak kali. Kenapa? Banyak umat yang gak bisa. Makanya kita diingatkan lagi supaya apa? Kita sampai lulus. Sampai kita bisa melewati. Dengan penderitaan, dengan ucapan syukur itu saudara. Membuat hati Tuhan senang. Lega hati Tuhan. Lega. Ya. Tuhan itu sangat happy. Nah, kalau Mandarin apa? Saya bolak-balik minta Mandarin gak bisa ya. Lega itu bahasa Mandarinnya apa? Ini ada banyak wajah-wajah Hongkong. Bisa nggak? Ada yang tahu? Hati lega. Hati Tuhan lega. Hati lega apa? Mandarinnya. Ibu Iling bisa nggak? Mandarin. Nah ini bisa saya tak tes ya. Saya harus belajar. Fangsin. Fangsin ya? Fangsin. Ya. Itu artinya saudara. Hati lega, senang. Walaupun makan tempe tahu pun kalau kita senang pasti amin. Melebihi dari ayam bintang 5. Hati Tuhan kalau fangsin, betul ya? Itu saudara, Anda minta apa sebenarnya? Tuhan sudah mendengar, sudah mencatat, tinggal go. Itu sudah dikirim di orderan saudara. Kalau zaman kita nih, kalau kita dekati dengan kondisi zaman now, ya. Itu barangnya sudah di packing. Di order tinggal go. Go to kita. Jangan sampai go to yang lain-lain. Mari kita pribadi-pribadi. Senangkan hari Tuhan. Fangsin lah. Buatlah Tuhan senang saudara. Buatlah Tuhan happy. Kalau belum saudara, mari saudara. Kita pahami dengan rendah hati. Jangan kita ngatur-ngatur Tuhan. Kata proneo, pikirkanlah. Yang kedua berarti apa? Berpikir berkaitan dengan perasaan. Terkadang perasaan kita yang kita unggulkan. Mari kita cek perasaan Tuhan seperti apa. Ya, kalau perasaan kita, saudara, kita tahu perasaan kita seperti itu. Dan Tuhan juga sama, punya perasaan ternyata. Mari saudara, buatlah perasaan Tuhan itu berkenan dengan kita. Amin. Karena doa apapun gak sulit sebenarnya. Tuhan itu punya kuasa di surga dan di bumi. Kuasa mana yang Tuhan gak bisa lakukan Bapak Ibu? Pemain musik setuju gak? Tuhan bisa melakukan apa saja? 1, 2, 3. Setuju gak? Bisa Tuhan? Tepuk tangan yang keras. Wah, HP-nya lepas semua langsung. Dan kuasa tepuk tangan lepas HP-nya. Haleluya. Saudara, karena kalau kita tahu saudara ternyata kalau perasaan ini saudara ya itu ada kaitannya untuk bertindak dengan baik. Anda diuji dengan cara apapun dengan dosen yang mungkin pertanyaan simpel perasaan Anda nggak baik, moodnya nggak baik, Anda nggak bisa menjawab. Singkat kata maaf kata, saya diminta bantuan untuk ujian negara saudara. Karena ijazah saya negara. Ujian S1, S2. Ijazah saya S3 negara. Dengan pemerintah. Saya uji saudara. Dengan pertanyaan yang sederhana. Gak bisa menjawab. Kenapa saudara? Tadi ingin saya sampaikan. Perasaannya bingung takut. Pas saya nguji saudara, dia antri. Gaya saya nguji saudara. Sebagai dosen penguji ujian negara. Saya kejar sampai detail pertanyaan itu saudara. Dan dia perasaannya gak enak, takut. Waduh,
Pak John pertanyaannya detail. Tak tahu pas dia duduk saudara. Silakan duduk, jangan panik. Sudah saya kasih tahu jangan panik. Saya masih untuk pembukaan aja. Oke. Anda sudah married? Sudah. Punya anak? Gak bisa jawab. Blank. Kan bisa jawab ya atau enggak aja. Blank. Gak bisa jawab. Karena perasaannya panik. Gak baik. Ini bicara perasaan. Maka saya kasih air minum lagi. Monggo diminum dulu santai. Saya belum membahas apa yang Anda tulis di dalam tesis atau skripsi Anda. Saya membayangkan kalau saya punya pertanyaan satu nanti semaput. Geblek kan saya takut nanti. Gara-gara Pak John nguji, pertanyaan ini membuat semaput. Saya nanti bisa disalahkan oleh Pak Polisi. Jadi saya kasih trik pelan-pelan santai. Minum-minum aja. Maaf kata saudara, perasaan ini saudara ada kaitannya dengan Tuhan juga loh. Jangan kita itu hanya perasaan kita loh. Ya. Mari Tuhan itu punya rasa loh, perasaan. Mari saudara, gunakanlah saudara sesuatu yang membuat Tuhan senang bagaimana caranya. Yang ketiga kata proneo itu berbicara mengatur pola pikiran yang benar. Ada pola-pola pikiran yang salah. Mari kita benarkan pola pikiran kita. Mari kita setting lagi saudara. Kita setting pikiran kita. Kalau kita sudah benar pola pikiran kita, saudara, maka ada apapun, nggak usah panik, nggak usah takut. Ada kondisi-kondisi, saudara, di tengah persoalan itu kita nggak akan gentar menghadapi. Bahkan nanti ini saya harus, maaf kata, duel dengan kantor polisi, saudara, karena ada perkara yang di SP3. Saya sudah daftarkan dan Kamis ini sudah jalan pra peradilan. Saya pede aja. Klien saya nggak pede. Pak ini polisi dilawan Pak. Ya saya punya caranya sebagai advokat. Ya. Kenapa saudara? Kalau kita memahami saudara, punya pikiran yang benar. Kita tahu ada aturan-aturan hukum seharusnya dilaksanakan. Saya menggunakan dasar hukum aja. Normatif. Nah kalau kita nggak ada kasus-kasus perkara kita, problem-problem kita sama. Gunakan apa dasarnya? Alkitab, amin. Dasarnya firman Tuhan. Pola pikiran yang benar, dasarnya firman Tuhan. Dan saudara, Tuhan mengajar pada kita juga pikiran perkara yang di atas. Karena di atas ini dari kata anu, bahasa Yunaninya. Itu berbicara tempat yang lebih tinggi. Artinya saudara, kalau kita main ya, itu jangan yang biasa, yang kelas elit yang tinggi. Kalau kita saling mau saudara, duel atau lagi kompetisi, itu paling nggak minim-minim lah di seperti itu di Amerika, di Eropa atau di Asia. Jangan kelas kampung, nggak ada yang tahu saudara. Di American Got Talent, kira-kira begitu saudara ya. Atau sejenis itu akan beda saudara. Nah intinya gini, Tuhan ngajar pada kita, artinya bila kita ya, itu berbicara soal iman kepercayaan kita, itu juga bukan yang biasa-biasa, yang kelas level tinggi. Kalau percaya ya percaya. Yang kedua kata di atas kata anu itu berbicara tempat yang berada di sorga. Loh Pak, kita kan masih di bumi. Yes, betul. Berarti Pak, kalau kita berpikir di atas terus Pak, kan seolah-olah melayang-layang kita Pak. Oh enggak, kita harus bekerja keras. Saya kasih contoh, saya bekerja keras. Melayani Tuhan, dan sebagai profesi advokat bekerja keras. Saya nanti selesai ini sudah menghadapi orang, ya nanti rencana somasi. Setelah selesai nyambung lagi. Pelayanan yang baru lagi. Sampai malam, gak jelas jamnya. Sampai saat selesainya. Sampai podo keselnya. Kira-kira baru selesai. Ya. Karena saya masih selama belum bisa ngantuk atau belum capek, saya lanjutkan. Artinya begini, saudara, kita tetap bekerja keras, amin. Kita memikirkan suasana surga, berada yang di atas. Kita memikirkan Tuhan, tapi kita di bumi juga bekerja keras. Kalau kita punya usaha, kita nggak kerja keras, Anda kalah. Orang dunia yang nggak punya Tuhan seolah-olah, saudara.
Kalau kita hitung coba, wah hebat-hebat konglomerat yang internasional. Mereka kerja keras. Ya, kerja menggunakan waktu maksimal. Kalau seandainya Anda punya bisnis, saya kasih tip. Ya, jangan bisnis yang sama rata, di dalam area yang sama. Itu agak sulit. Ya, karena ada kompetisi yang customer ini kan memilih-milih, ya nanti ada yang beli yang rata. Kalau Anda punya talenta, contoh satu, maksimalkan. Kalau Anda, maaf kata, bisa masak aja. Ya. Pertahanan resepnya bahkan dikasih yang agak beda. Orang akan cari resep Anda makan di buatan Anda. Ya, salah satunya. Kenapa, Saudara? Kita tahu kita mainnya di atas. Mic yang saya pegang ini, mic yang saya pegang ini juga kelas. Enak nggak suaranya Bapak Ibu? Enak Pak suaranya? Pak ini enak ya? Karena kelas di atas Pak. Maaf kata, saya nggak sebutkan merek ya, tapi kelas di atas. Bukan, maaf kata, bukan yang di pasar-pasar begitu. Atau kaki berapa? Kaki 5, waduh jangan. Untuk khotbah nggak bagus Pak. Kelas di atas, Saudara. Kenapa, Saudara? Hasilnya beda. Kalau saya menggunakan mic yang kelas kaki 5, Saudara, pasti Anda tersinggung kuping Anda, ya, kemeresek, rosok. WL-nya pun juga sambat nanti. Pak minggu depan gak nyanyi, Pak. Ya, singernya gak nyanyi aja. Ini gak bermerek mic-nya. Kenapa, Saudara? Kita tahu itu ada kaitannya kalau mainnya kelas tinggi, Saudara. Iman kita, kepercayaan kita mari, Saudara. Jangan yang biasa-biasa. Jangan yang percaya cuma percaya. Percaya besok nggak percaya. Biasanya tetap percaya tapi menggerutu. Ini sulit, Saudara. Tuhan mau cawe-cawe itu sulit. Ya. Katakan sama-sama declare. No gerutu. Amin. No ngomel-ngomel. Saya lagi. No gerutu-gerutu. Wah, Anda nggak setuju ya. Saya tahu. Coba diulangi sama-sama. Tim musik juga ya, dibantu. No gerutu-gerutu. 1, 2, 3. No. No ngomel-ngomel. Yang percaya kata amin, tepuk tangan. Terima berkatnya, amin. Haleluya. Itu romosnya, Saudara. Kita percaya bermazmur indah gerutu. Tuhan gak bisa cawe-cawe. Angel. Bukan Tuhan gak bisa. Tuhan itu super powerful. Melebihi presiden kuasanya, melebihi raja, melebihi ratu. Di bumi ini siapa yang berkuasa? Yang punya kata-kata ampuh. Presiden, raja, ratu. Yang ampuh. Ngomong ya, gak bisa dibantah. Dan Tuhan melebihi raja, melebihi ratu, melebihi presiden. Artinya, kalau kita nggak menggerutu-gerutu, kalau kita nggak ngomel-ngomel, yes, Tuhan pasti menolong. Dengan segera ditolongnya untuk saudara dan saya yang percaya katakan amin. Yang penting saudara, kita tahu ada 3 cara. Coba slide yang terakhir. Ya, slide terakhir. Ada 3 cara Bapak, untuk kita dapat berpikir perkara yang di atas tadi. Yang pertama katakan 1, 2, 3. Membuang pikiran yang berlawanan dengan pikiran Tuhan. Kalau pikiran kita cross, ya. Kalau kita cross berlawanan versus itu saudara, Tuhan gak bisa melakukan apa-apa. Mari saudara pikiran kita disamakan dengan pikiran Tuhan. Ya, disamakan. Bisa Pak? Bisa. Bisa, tinggal dipraktekkan. Hanya dipraktekkan. Saya dulu gak bisa apa-apa juga sama. Ya. Saya gak bisa apa-apa. Tapi saya belajar, saya praktekkan. Akhirnya bisa. Kenapa bisa? Dipraktekkan. Di dalam kerohanian kita. Dipraktekkan. Kalau cuma teori saudara, ya itu beda saudara. Ya. Saya nggak suka teori. Teori penting supaya kita tahu kita nggak tersesat. Bagaimana cara melakukan.
Tetapi praktek itu saudara, itu yang betul-betul kita alami langsung saudara. Ya, kalau Tuhan bilang hari ini bersabar, bersabarlah. Katakan bersabarlah. Kalau saudara kita tahu ya, pikiran yang berlawanan sama Tuhan, jangan dilanjutkan saudara. Eman-eman. Waktunya tambah panjang. Tuhan gak bisa menolong seolah-olah. Karena Tuhan lagi menunggu aja sebenarnya. Kalau bahasa sederhana, kamu masih melawan, berlawanan. Ya. Mari saudara buang jauh-jauh. Yang kedua katakan sama-sama, cara yang kedua, 1, 2, 3. Memperbanyak kepercayaan kepada, artinya saudara, yang kita percaya ini diperbanyak dengan langkah-langkah positif. Diperbanyak. Prakteknya saudara, kita memperkecil ya, atau mengurangi kepercayaan kita pada Tuhan. Itu prakteknya begitu. Kalau kita dihadapi oleh masalah saudara, kita mengurangi kepercayaan Tuhan. Bisa nggak Tuhan menolong bulan ini, tahun ini, atau minggu ini? Itu sudah mengurangi. Kenapa? Kita lihat keadaan. Kita lihat kondisi. Jangan lihat kondisi saat ini. Lihatlah firman Tuhan berbicara apa hari ini. Amin. Saudara, yang ketiga kita paling musik masuk supaya gak kebelabas. Yang ketiga, 1, 2, 3. Tidak mengejar yang bersifat sementara. Sementara ini saudara hanya bersifatnya itu cepat. Ya. Cepat sekali saudara. Saya combine begini saudara. Ya, secara kerohanian jasmani saya bikin yang balance, seimbang. Ya, karena kita masih di bumi masalahnya. Kita maksimalkan apa yang kita lakukan. Terus kita juga maksimalkan kita sama Tuhan. Kita kejar yang di atas. Artinya begini saudara. Saat kita mempunyai pola pikiran yang tepat tadi saudara, maka kita akan mengatakan gini. Kita mau mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Ya, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Walaupun sulit kondisinya. Walaupun seolah-olah tidak mungkin. Tetapi saudara, kita mau tetap memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Karena saudara, Dia memang Tuhan kita. Kami percaya. Amin. Sebelum memberi Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan tetap ada 2 sesi ibadah di tempat ini. Ada jam 7.30 dan jam 9.30. Dan di setiap sesinya ada ibadah anak. Dan juga kami mengundang Anda untuk bersama-sama beribadah untuk ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Hanya ada 1 sesi Bapak Ibu di jam 9.30. Maka dari itu sekali lagi kami undang Anda untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret jam 9.30. Sembari itu juga sekali lagi saya ucapkan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menyaksikan video atau pengumuman dari sekolah minggu. Ya, ada suaranya? Ya, kami undang Anda Bapak Ibu untuk anak-anaknya bersama beribadah ibadah Paskah tanggal 31 Maret bersama-sama di sesi yang kedua.
Jadi ada beberapa acara yang akan diikuti oleh anak-anak Bapak Ibu, dan bersama-sama sejak kecil kita arahkan untuk bersama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Sekali lagi itulah beberapa pengumuman yang kami sampaikan pada Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh menikmati ibadah pada hari ini melalui pujian penyembahan dan melalui firman-Mu. Bila setiap apa-apa yang sudah kami dengar, kami renungkan siang malam, kami ukirkan dalam hati kami firman-Mu, serta kami lakukan firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sudah setia di tempat Kau berkati Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Hai umat Tuhan, Kau ini kasih oleh Tuhan. Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang beban berat dilepaskan. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya dalam hidupmu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Berkat perlindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.